Dugaan praktik pungli dalam proses penerimaan murid baru kembali mencuat kali ini di Kota Bandung dengan angka mencapai 8 juta rupiah per kursi per anak. Sebenarnya seberapa transparan dan juga adil sistem penerimaan baru kali ini akan saya diskusikan bersama dengan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen Gogot Suharyoto. Selamat malam Pak Gogot. Selamat malam Bu Sasa, selamat malam semuanya. Baik, Pak Gogot, tanggapannya terlebih dahulu bahwa praktik ini dikatakan sudah terjadi setiap tahun bertahun-tahun, bahkan di Kota Bandung disinyalir diduga angkanya mencapai 8 juta rupiah per kursi per anak. Tanggapan terhadap dugaan tersebut? Ya makasih. Sebetulnya gini ya, kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kita juga sudah menerima berita acara fakta integritas di setiap sekolah yang tadi diduga dan sampai hari ini kita tidak menemukan praktek-praktek itu. Jadi saya menghargai, terima kasih sekali Pak Wali Kota yang telah melakukan supervisi lah bahasanya sampai memastikan kegiatan SPMB bisa dilaksanakan dengan objektif ya, adil dan terbuka. Jadi kami sangat menghargai, tapi sampai saat ini kami belum menemukan bukti bahwa ada penyelewengan di SPMB di SMP Kota Bandung ya. Itu Baik, Mbak Sasa. baik SPMB tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya? Oh, kami tidak. Jadi gini ya, teman-teman, Mbak Ibu. SPMB itu dilaksanakan oleh daerah. Tugas pusat adalah memastikan panduan atau juknis yang kita tetapkan dilaksanakan di daerah. Jika ada hal-hal yang katakanlah praktek-praktek penyimpangan, kita serahkan ke daerah. Pemerintah pusat melalui Inspektorat Jenderal kita menyediakan kanal-kanal untuk pengaduan ya. Bisa melalui ULT kita datang ke kantor, bisa melalui website kita, bisa melalui nomor WhatsApp kita yang sudah kita publish di beberapa kali kita melakukan sosialisasi. Baik, itu artinya sejauh ini hingga tahun 2025 belum pernah ditemukan adanya dugaan praktek Ya, seperti ini, bahkan di tahun-tahun betul. sebelumnya? Kami ya. Jadi kita serahkan ke daerah. Kami tidak sampai hari ini belum ada aduan juga terkait dengan SPMB penyelewengan di tahun 2025. Baik, di tahun sebelumnya juga tidak ada, Pak? Kami tidak memiliki data, Bu Sasa. Oke, baik. Karena Kemudian SPMB baru dilaksanakan di tahun ini ya. Sebelumnya ada PPDB namanya ya. ya, PPDB itu juga tidak ada, Pak? Oh, kami tidak memegang data, Bu Sasa. Mungkin bisa Baik, dicek ke pemerintah daerah masing-masing ya. baik, Apakah praktek-praktek itu telah terjadi atau tidak. baik. Kalau begitu apa yang diklaim atau diduga oleh Wali Kota Bandung, menurut dari Dikdasmen ini tidak ada fakta di lapangannya? Jangan dibalik nanti tambah pusing dengerinnya. Jadi kita menerima laporan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung bahwa sampai hari ini di laporan yang kita terima, ya ini jangan dibalik. BAP yang kita terima di 4 sekolah yang tadi disampaikan Pak Ali, sampai hari ini ya kita terima dokumen itu belum ada bukti terjadinya yang tadi disebutkan oleh Mbak Caca Hmm, ya. hmm. Baik, disebutkan sebenarnya oleh Wali Kota Bandung, Bapak, bukan oleh saya. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa dari Kementerian Dikdasmen sendiri belum menemukan adanya atau data ataupun laporan mengenai pungli. Kalau misalkan dari luar daerah Bandung juga belum ada ya, Pak? Belum ada Bu, belum ada sampai malam ini. Baik. Kemudian sistem pengawasan internal sendiri terhadap daerah-daerah seperti apa memang kalau dari kementerian? Ya, gini ya, Bapak Ibu semua, kita sudah tadi sudah sampaikan, kita buka 3 jenis channel pelaporan. Jadi kalau kita, Bapak Ibu katakanlah punya waktu harus datang ke kantor dengan bukti-bukti yang cukup, kita akan teruskan ke pemerintah daerah dan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kita akan tindak lanjuti melalui ULT kami, kantor kami di ULT di Gedung C yang lantai dasar, atau melalui website kita ada namanya Posko strip pengaduan .ijen.kemdikdasmen.go.id itu website kita. Nanti ada tiket yang Bapak Ibu bisa menerima tiketnya, laporannya apa silahkan. Biasanya laporannya meliputi ya kejadiannya apa, di mana, kapan, dan siapa saja yang diduga terlibat di dalam itu. Nah, kita juga sudah melakukan
kerjasama ya, forum pengawasan bersama dengan KPK, Ombudsman, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Kementerian Pertahanan, dengan banyak pihak, ada 17 ya kementerian lembaga yang sudah kita libatkan di dalam pengawasan Hmm. bersama. Jadi nanti kami juga akan koordinasi jika ada berita dari Ombudsman, biasanya juga akan dilaporkan ke kita karena kita pemantauan bersama, kita sudah melakukan penandatanganan ya, pengawasan bersama dengan 17 kementerian lembaga yang terkait. Jadi kalau ada apa-apa dari Ombudsman akan melaporkan kepada kita, Kemdagri juga akan meneruskan kepada kita, juga dengan KPK juga sudah Hmm. menghimbau supaya pemerintah daerah menghimbau lagi ya ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan praktek-praktek pungutan liar atau tadi yang disebut jual beli kursi tadi. Baik, pengawasan atau pemantauan terus dilakukan, kemudian bagaimana dengan audit berkala, Pak? Apakah juga dilakukan oleh kementerian terhadap seluruh pendidikan dinas pendidikan di daerah? Ya, jadi pemantauan ini sudah kita lakukan sejak 4 bulan yang lalu ya, melalui website dashboard kita yang sudah kita konekkan dengan UPT kita di setiap provinsi. Jadi kita, Mbak Ibu, kita punya unit pelaksana teknis yang mendampingi kabupaten kota dan provinsi di setiap provinsi. Dari UPT ini mempunyai PIC atau penanggung jawab di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi jika ada contoh ya perkembangan daya tampung setiap satuan pendidikan mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK seluruh Indonesia kita punya datanya. Nah, termasuk juga peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau untuk yang PAUD SD SMP, TK SD SMP ya itu ditetapkan oleh peraturan bupati atau peraturan wali kota. Kalau untuk SMA SMK itu ditetapkan oleh peraturan gubernur. Kita juga semua sudah mengantongin semua data dokumen-dokumen juknis ya yang dikeluarkan oleh semua kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia, dan sampai hari ini kami laporkan juga Mbak Caca, Hmm. semua pemerintah daerah sudah mengeluarkan juknisnya ya melalui peraturan bupati wali kota dan peraturan gubernur yang mengatur terkait dengan SPMB di daerah masing-masing. Itu artinya audit berkala, mekanisme audit berkala juga telah dilakukan. Betul, betul Bu Sasa. Jadi kita secara berjenjang ya dari kabupaten kota, provinsi, nasional, kemudian kita punya rekap dashboard-nya. Jika ada daerah-daerah yang terlambat, kita Hmm. selalu memastikan mereka tidak akan eh, waktunya ya tidak akan tertunda sehingga tidak merugikan peserta didik kita. Baik, kemudian jika di depannya ada ditemukan ada oknum guru, kepala sekolah, pegawai dinas pendidikan, atau siapapun yang kemudian diduga terlibat dalam proses pungutan liar ini atau jual beli kursi, langkah apa yang akan dilakukan, kemudian sanksi apa yang akan diberikan, apakah akan diserahkan ke daerah atau pusat akan turun langsung? Ya, terima kasih. Kita akan koordinasi dengan pemerintah daerah karena memang otoritasnya di pemerintah daerah. Cuman kita ingin memastikan bahwa nanti tidak ada yang dirugikan. Ya, karena kita sangat concern murid-murid kita yang ingin masuk ke satuan pendidikan jangan sampai mereka terganggu ya. Jadi kita akan koordinasi dengan pemerintah daerah. Tentu kita juga sudah melakukan penandatanganan pengawasan bersama ya, kemarin dengan Hmm. kepolisian, kejaksaan, KPK, Ombudsman yang sudah tahu persis ya kejadian-kejadian ini, dan mereka juga melakukan pemantauan di setiap provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi kita akan koordinasi ya secara bersama-sama memastikan kegiatan ini bisa tindakan-tindakan yang menyimpang atau tindakan yang melanggar aturan-aturan ini bisa ditindak sesuai dengan aturan perundang-undangan ya, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Baik, Bapak, evaluasi sementara penyelenggaraan SPMB 2025 sejauh ini seperti apa? Ya, kami koordinasi dengan teman-teman. Jadi setiap 3 hari, 1 minggu maksimal, kita koordinasi dengan UPT kami. Ada beberapa catatan ya. Catatan pertama adalah daya tampung. Memang banyak daerah yang di awal sudah kita pastikan di awal Maret itu sudah menghitung dari 2 bulan sebelum ditetapkan. Kan target kita itu harusnya Mei ini kemarin sudah selesai ngitung semua. Juni sudah mulai pelaksanaan semua. Nah, jadi 2 bulan sebelum Mei sudah kita dampingi memastikan menghitung daya tampung kebutuhan untuk setiap jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu berapa di setiap kabupaten kota dan provinsi. Namun kita masih menemukan yang kita terima itu sekitar 10 ya kabupaten kota dan provinsi merasa hitungannya kurang tepat. Ada dua kemungkinan memang data cara entry-nya yang
data entry-nya yang angkanya kurang sesuai, kemarin sudah kita kontak di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu ngentri datanya tidak sesuai, maka perlu dilakukan perbaikan data. Nah, ada memang yang ngitungnya tidak memperkirakan bahwa angka pendaftarnya akan melebihi dari yang mereka perkirakan. Nah, ini kita sampai saat ini masih merekap ya kabupaten kota provinsi yang menghitungnya salah. Jadi kita tetap tidak akan kita apa namanya? Tidak akan kita lakukan apa namanya itu kayak ini ya. Jadi gini, jadi teman-teman provinsi kabupaten kota jika daya tampung negerinya tidak cukup, kita minta untuk dari awal melibatkan sekolah swasta. Ini yang paling penting di SPMB 2025 ini, dari menghitung daya tampung, mereka kita minta untuk melibatkan sekolah swasta. Karena sekolah swasta ini kalau hitung-hitungan kita nggak ada anak yang tidak tertampung ya dari SD ke SMP, SMP SMA, SMA atau SMK-nya jika sekolah swasta itu dilibatkan di mulai menghitung daya tampung. Nah, pada saat SPMB ini sudah ada 25 kabupaten kota dan provinsi yang melaksanakan SPMB secara bersama. Ya, jadi sekolah swasta dilibatkan untuk menampung anak-anak yang ikut SPMB yang tidak diterima di sekolah negeri. Nah, Nah, kita berharap karena di juknis kita sudah disebutkan, daerah-daerah yang memiliki finansial kuat, mereka diminta atau dapat memberikan subsidi sehingga anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri bisa sekolah swasta dengan subsidi dari pemerintah daerah. Baik, Bapak Jadi itu dengan adanya evaluasi dan kendala ini bagaimana kemudian memastikan bahwa sistem yang tahun ini berjalan tahun 2025 tidak ada celah untuk praktik-praktik curang? ya, gini Bu Caca, ada 3 step yang sudah kita pastikan tidak akan ada celah untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, pada saat peraturan bupati, wali kota, dan gubernur ditetapkan, daya tampungnya langsung kita kunci. Ya. Jadi jumlah yang akan diterima harus sesuai dengan jumlah yang diumumkan. Dan itu harus diumumkan ya, di website jika mereka melakukan secara daring atau ditempel di sekolah-sekolah daya tampung berapa yang akan diterima di setiap satuan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jadi yang kedua kita kunci pada saat mereka sudah mengumumkan, yang kedua langsung kita kunci jumlah daya tampung setiap satuan pendidikan di kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Yang ketiga, ini mereka harus mengumumkan ya, peserta didik yang diterima maupun tidak diterima. Jadi dua-duanya harus diumumkan di website mereka atau di satuan pendidikan mereka ditempel sehingga kita tahu persis siapa yang diterima, siapa yang tidak diterima. Rasa-rasanya akan sulit ya jika mereka harus menyelip-nyelipkan ya atau nitip-nitipkan kalau namanya itu dari awal memang tidak didaftarkan di satuan pendidikan itu. Karena dengan sistem yang memastikan transparansi ini yang kemudian celah untuk melakukan praktik curang sangat amat kecil ya Pak ya? Betul, Bu Caca. Baik, kemudian Pak, himbauan bagi para orang tua maupun para siswa yang saat ini masih mencari sekolah agar tidak tergiur dengan praktik-praktik curang yang mungkin saja ditawarkan oleh oknum-oknum. Ya, saya sangat menghimbau kepada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di satuan pendidikan yang sesuai dipastikan membaca ya pengumuman yang dipublikasikan secara resmi ya. Ya dipastikan bahwa aturan yang dibaca itu yang resmi dari pemerintah daerah ya atau melalui satuan pendidikan yang dituju. Jangan sampai hanya browsing-browsing di internet ya. Kemudian nanti salah paham karena bukan banyak ya. Kemarin kejadian di Surabaya viral di medsos itu orang tuanya ngantri dari subuh. Padahal itu namanya verifikasi PIN itu dibuka sampai jam 5 sore. Jadi begitu ngantri jam 9 sudah nggak ada orang. Nah, jadi padahal tuh sehari bisa sampai jam 5 sore. Ini yang perlu dibaca supaya tidak panik ya sehingga menimbulkan apa namanya itu kesalahpahaman. Jadi dipastikan Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak putra-putrinya untuk masuk di satuan pendidikan dibaca aturannya sesuai yang diumumkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, di jalur mana yang Bapak Ibu putra-putrinya lebih sesuai? Apakah jalur domisili, apakah jalur prestasi, atau afirmasi, atau mutasi? Semua sudah ada kriterianya dan tolong yang ketiga yang paling penting jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Kami memang kita sadar betul Bu Caca, memang daya tampung satuan pendidikan negeri tidak akan mencukupi dengan skema apapun yang kita lakukan. Namun dipastikan jumlah
tempat duduk di sekolah negeri yang terbatas itu bisa kita berikan atau bisa diakses ya oleh murid-murid kita yang memang memenuhi aturan yang sudah ditetapkan di pemerintah daerah dan satuan pendidikan masing-masing. Baik, baik terima kasih Pak Gogol Suharwoto, Dirjen PAUD Dikdasmen telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Kak Sasa, selamat malam semuanya.